Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Inilah judul Kedareka untuk proposal penelitian A3 kerjasama luar negeri, yaitu Geochemical Method for 3D Mapping Major Nutrient NPK and Silicon Distribution in Soil for Green Economy in West Sumatra, Indonesia, di mana bidangnya adalah kemandirian pangan. Slide ini menunjukkan figure 1, possible factor influencing distribution of available silicon need NPK in Sumani watershed. A is natural source of silicon NPK by volcanic ash, irrigation water and topsoil. B is translocation of silicon NPK by topography and soil erosion. C is deficiency of silica NPK in soil sawah. D is weak available silica NPK in lowland. And A, available silica NPK in soil soil controlled by pH, total carbon, and ATC. Apa latar belakang terwujudnya kreasi reka ini? Pertama adalah nitrogen, disingkat N, fosfor disingkat P, potasium disingkat K, dan silikon disingkat Si, merupakan unsur penting bagi tanaman padi, sawah, dan ketersediaannya di dalam tanah merupakan faktor penting yang mempengaruhi produksi padi berkelanjutan. Di sini, distribusi NPK dan silikon tersedia dan korelasinya dengan tipe penggunaan lahan dan status erosi tanah akan diselidiki dan didiskusikan menggunakan persamaan kehilangan tanah universal USLE di daerah aliran Sungai Sumani. Das Sumani ini merupakan daerah penghasil beras utama di Sumatera, Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar NPK dan silikon tersedia di tanah sawah rata-rata kurang dan mendekati defisiensi. Pupuk kimia NPK banyak diproduksi di Indonesia namun masih kurang. Dan sebaliknya, pupuk silikon belum ada sama sekali diproduksi di Indonesia dan akan dibuat prototipnya pada penelitian ini. Kandungan NPK silikon tersedia di dalam sedimen sungai dan jenis pengolahan lainnya juga akan dipelajari. Temuan dari penelitian ini mungkin dapat meningkatkan produksi sawah di Indonesia 6-10 ton per hektar dan akan melahirkan prototip pupuk silikon yang belum pernah ada di Indonesia dan pupuk NPK dari sumber daya alam lokal. Erosi tanah yang selama ini bersifat negatif pada pertanian dan coba diungkapkan juga mempunyai dampak positif dalam mendistribusikan NPK silika dalam tanah di das. Slide ini menunjukkan figur 2, sampling point A dan land use type D in the Sumani watershed. Field survey picture dari from 1 sawah, 2 is forest, 3 mixed garden, 4 vegetable, 5 bush, and 6 soil erosion, and 7 river sediment. Lalu selanjutnya, siapa pengguna utama dari Kedareka yang ini? Pertama, prototip pupuk silikon untuk meningkatkan produksi beras digunakan oleh seluruh petani di Indonesia, Kementerian Pertanian, pabrik pupuk swasta, dan BUMN. Kedua, teknologi pemetaan 3 dimensi distribusi NPK silikon dengan metode geofisika kimia digunakan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, kota, bahkan nagari dan desa, serta penyuluh pertanian di Indonesia dan juga konsultan swasta. Untuk membuat big data pemetaan presisi, berbiaya murah, simpel, sederhana tentang manajemen nutrisi di lahan pertanian untuk memajukan green economy di Indonesia. Gambar ini menunjukkan peta dari figur 5 tentang distribution of available silicon in soil dan peta NPK-nya dan unsur lain belum ada tersedia. Bagaimana kreasi reka ini dapat menjadi solusi yang tepat? Indonesia saat ini sedang dilanda krisis pangan, pertumbuhan penduduk tinggi, dan kehilangan lahan pertanian tinggi, sehingga untuk mencapai Indonesia Emas 2045 sulit tercapai bila kita tidak bisa memenuhi pangan sendiri. Karena negara yang mengimpor pangan akan lemah dan mudah dikendalikan negara lain. Dengan lahirnya teknologi mandiri dari prototip pupuk silikon
dan teknologi pemetaan 3 dimensi metode geokimia akan membantu Indonesia berswasembada pangan dan mandiri green economy. Next, gambar peta ini menunjukkan figur 9 tentang diagram of available silicon distribution influenced by various factors in Sumani watershed. Lalu, jelaskan tolak ukur kesuksesan kreasi reka ini. Di antaranya, tolak ukur kesuksesan kreasi reka ini terletak pada 1. Prototipe pupuk silikon berhasil didaftarkan pada paten sederhana di Kemenkumham. 2. Geochemical method for 3D mapping macronutrient NPK and silicon distribution dapat dibuat dengan mudah, murah, dan terkoneksi dengan internet di HP dan dimiliki oleh setiap pemerintah provinsi, kota, bahkan nagari dan desa, sehingga dengan presisi meningkatkan kesuburan tanah untuk green economy berkelanjutan. 3. Publikasi temuan di jurnal internasional untuk mendapatkan pengakuan dunia atas keberhasilan teknologi milik Indonesia ini. 4. Mengatasi krisis pangan yang sedang melanda Indonesia dengan harga beras yang tetap terjangkau bagi masyarakat, stok beras mandiri, dan menuju swasembada beras. Lalu kata kunci dari proposal kerjasama luar negeri ini adalah ekoteknologi, geochemical method, NPK silikon, pupuk silikon, sumber daya logam Indonesia, TKT-nya 5-6. Ini adalah tabel 1 yang mengungkapkan data available silicon SiO2 dalam miligram per kilogram and erosion factor analysis in sampling site in the Sumani watershed. Jelaskan kebutuhan-kebutuhan apa yang mewujudkan kreasi reka ini. Pertama, kebutuhan untuk mewujudkan kreasi reka ini adalah 1. Melakukan penelitian penciptakan prototipe pupuk silikon berbiaya murah dari sumber daya alam lokal Indonesia. 2. Menciptakan mesin sederhana produksi pupuk silikon. 3. Menguji keampuhan pupuk silikon dari sumber daya alam lokal dan dari abu terbang batu bara dari limbah PLTU di Sumatera Barat. 4. Membuat big data sistem geochemical method for 3D mapping macronutrient NPK and silicon distribution untuk green economy. 5. Diseminasi dan promosi ekoteknologi ini agar beradaptasi dengan masyarakat dan ekologi. 6. Survei mengambil sampel tanah, air, dan sedimen di Das Sumani menurut perbedaan topografi, geologi, jenis tanah, tata guna lahan. 7. Melakukan analisis unsur hara di tanah di laboratorium yang terakreditasi dengan ICP, AS, ICP-MS di Jepang dan Indonesia. Next. Ini adalah tabel 2 yang menunjukkan general soil physicochemical properties in the Sumani watershed. Lalu, bagaimanakah kolaborasi dengan perusahaan atau perguruan tinggi luar negeri yang Anda harapkan? Kolaborasi dengan perusahaan yang diharapkan atau perguruan tinggi luar negeri diharapkan dengan konsep equilibrium dan kesetaraan, duduk sama rendah dan tegak sama tinggi. Jelas berbagai kepemilikan paten dan hak cipta, mengutamakan memberikan ilmu pengetahuan gratis kepada masyarakat dan pemerintah terlebih dahulu. Business as usual bukanlah prioritas. Next. Tabel 3 ini menunjukkan mean of available silicon and other general soil properties in the Sumani watershed. Namun, di bawahnya ada tabel 4 yang menunjukkan tentang average available silicon in soil 0 sampai 20 cm deep of some selected soil in the Sumani watershed and the other watershed in Indonesia. Next. Gambar ini grafik menunjukkan korelasi. Grafik 3, relationship between available silica dan soil chemical properties of soil. A is pH, B is iron, C is total carbon in watershed, D is total carbon in sawah, A and R natrium, F calcium, and D K potassium. Next. Tabel 5 ini menunjukkan kepada kita bahwa average silicon concentration dalam miligram SiO2 per liter in irrigation and river water from Sumani watershed, Java Island, and other Asian countries. Indonesia berada pada konsentrasi tertinggi. Figure 10
correlation between measured available silica in this laboratory and the estimated value. Sebelas, next 10. Correlation between measured available silica in the laboratory and the estimated value. And di 11 ini adalah grafik tentang correlation between the estimated available silica and. Dan selanjutnya ini menunjukkan prototip pupuk silikon untuk meningkatkan produksi padi sawah berasal dari SDA lokal Indonesia. Dan ini adalah alat pembuatannya dan dibulatkan seperti granula diberikan kepada sawah untuk meningkatkan produksi sawah.